Nah, saudara, kalau bicara tentang keilahian Kristus atau juga disebut sebagai kealahan Kristus, maka kekristenan ortodoks itu percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah sungguh-sungguh Allah. Dia Allah yang sejati, dia Allah yang sungguh-sungguh adalah Allah. Dan saudara-saudara, memang ada banyak orang tidak percaya Yesus itu adalah Allah. Agama-agama lain tidak percaya Yesus adalah Allah. Paling banter mereka hanya percaya Yesus hanyalah seorang nabi. Juga seperti saya singgung pada minggu lalu, aliran seperti Saksi Yehova dan Unitarianisme, mereka hanya percaya Yesus itu adalah ciptaan pertama dari Allah, atau juga Yesus itu adalah penghulu malaikat. Tetapi saudara-saudara, kekristenan yang ortodoks itu artinya lurus ya. Kekristenan yang ortodoks itu percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah sungguh-sungguh Allah. Nah, apa dasarnya atau apa buktinya kita percaya Yesus Kristus adalah Allah? Nah, kita mempunyai banyak bukti, dan pada malam ini saya akan mengungkapkan beberapa bukti, dan kalau tidak, waktu kita tidak selesai, kita akan sambung pada bukti-bukti yang lain tentang kealahan atau keilahian Kristus ini. Nah, bukti pertama yang paling mendasar mengapa kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah, itu karena kitab suci kita memang secara eksplisit itu mengatakan demikian. Kitab suci kita secara eksplisit menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Di dalam nubuatan yang terkenal tentang kelahiran Yesus Kristus atau Natal, kita berjumpa dengan nubuatan kitab Yesaya tentang lahirnya seorang anak. Sebagaimana dikatakan di dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Jadi ini bicara soal anak telah lahir untuk kita, putra diberikan bagi kita, dan ini pasti Yesus. Tapi di sini dikatakan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Nah, di sini bahasa Ibrani yang dipakai untuk istilah akan dilahirkan atau putra yang diberikan itu diberi nama atau disebut Allah yang perkasa, El Gibor. Dan El Gibor ini di dalam bagian kitab suci yang lain itu hanya dipakai untuk Yesus. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Yesus Kristus itu sesungguhnya adalah Allah yang perkasa itu. Nah, saudara-saudara, jadi itu berarti bahwa Yesaya pasal yang ke-9 itu sudah, ayat yang ke-5 sudah menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Lalu selanjutnya kita ketemu juga dengan Yohanes 1 ayat 1. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, di sini firman ini adalah gelar bagi Yesus. Di dalam bahasa Yunaninya ini adalah logos. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah, dan logos itu adalah Allah. Nah, logos atau firman ini adalah gelar bagi Yesus. Dan itu berarti bahwa di sini Yesus Kristus disebut sebagai Allah. Nah, saudara-saudara, jadi di sini Yohanes 1 ayat 1 jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Itu ayat yang kedua. Selanjutnya, kita juga menemukan ayat Roma 9 ayat yang kelima. Dalam Roma 9 ayat yang kelima dikatakan demikian. Mereka di sini konteksnya adalah orang-orang Israel. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa Mesias itu atau Kristus itu dia adalah Allah. Secara eksplisit dikatakan bahwa Mesias atau Kristus itu adalah Allah. Lalu kita juga bertemu di dalam surat Filipi. Di Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di sini Yesus Kristus disebut sebagai dalam rupa Allah. Ini bahasa Yunaninya adalah huparkon. Dan huparkon itu apa? Nah, di sini kalau rupa Allah itu huparkon yang diterjemahkan dari bahasa Yunani ini, di dalam Alkitab bahasa Inggris King James itu diterjemahkan being in the form of God. Nah, kata rupa di dalam Alkitab Indonesia maupun juga form di dalam bahasa Inggris ini itu dari bahasa Yunani huparkon. Dan ini ada di dalam dari struktur bahasa Yunani itu ada dalam bentuk present, dan itu berarti bahwa huparkon ini menunjukkan pada suatu keberadaan yang terus menerus. Nah, kalau ini keberadaan yang terus menerus, itu berarti bahwa Yesus itu adalah being in the form of God. Yesus itu ada dalam rupa Allah dan akan terus seperti itu. Dia tetap Allah, dia tidak bisa berubah menjadi bukan Allah. Nah, berarti di sini jelas bahwa kata huparkon ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang sungguh-sungguh, yang tidak bisa berubah, dan dengan demikian dia adalah Allah sendiri, Allah yang sejati, Allah yang sungguh-sungguh. Selanjutnya kita juga bertemu dengan ayat Titus 2 ayat yang ke-13. Dalam Titus 2 ayat 13 dikatakan di sana, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, perhatikan ayat ini baik-baik. Kata-kata yang akan saya garis bawahi ini adalah Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Nah, kata-kata ini itu sebenarnya memungkinkan dibaca dengan dua cara ya. Nah, kalau kita bertanya kepada ayat ini, terhadap ayat ini, bahwa apakah ayat ini berbicara tentang dua pribadi atau satu pribadi saja? Karena dikatakan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Apakah ayat ini bicara soal dua pribadi atau soal satu pribadi? Nah, seperti saya bilang tadi, ayat ini memungkinkan dua model pembacaan. Kalau saya membaginya, mungkin saudara bisa memahami seperti ini. Pertama adalah Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Berarti di sini yang dibicarakan ada dua pribadi. Pribadi pertama adalah Allah, pribadi kedua adalah Yesus Kristus. Pribadi pertama Allah disebut sebagai yang maha besar, dan pribadi kedua Yesus Kristus disebut dengan juru selamat kita. Berarti di sini Yesus Kristus itu adalah juru selamat kita, tapi bukan Allah yang maha besar. Kalau ini menunjuk pada dua pribadi. Tetapi pembacaan yang kedua itu bisa menunjuk pada satu pribadi. Karena dia bisa mengatakan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kalau saya beri tanda kurung, buka kurung, Allah yang maha besar dan juru selamat kita, tutup kurung, baru Yesus Kristus. Kalau pembacaan seperti ini yang dipakai, maka sebenarnya ayat ini hanya membicarakan satu pribadi saja, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus ini disebut dengan dua nama atau dua ungkapan. Yang pertama adalah Allah yang maha besar, dan yang kedua adalah juru selamat kita. Jadi Yesus itu Allah yang maha besar, tapi Yesus itu juga juru selamat kita. Jadi ada dua pembacaan. Nah, pembacaan manakah yang harus diterima? Orang-orang seperti Saktiyova dan Unitarianisme, mereka senang pada pembicaraan yang pertama atau pembacaan pertama, karena di situ mereka mengatakan Allah yang maha besar itu menunjuk kepada Bapa, sedangkan Yesus Kristus itu juru selamat kita, dan Yesus Kristus bukan Allah yang maha besar. Tapi kalau kita mengacu kepada hukum bahasa Yunani, ada orang namanya Dana and Mante. Mereka adalah ahli di dalam bahasa Yunani. Mereka mengatakan bahwa dari sisi bahasa Yunani, ini ada satu hukum bahasa Yunani yang namanya Grenfell-Sharp Rule. Dalam Grenfell-Sharp Rule ini, apabila menghadapi kasus seperti ini yang memungkinkan dua pembacaan seperti ini, nah dari hukum Grenfell-Sharp Rule itu dikatakan bahwa pembacaan kedua lah yang diterima. Sehingga di sini Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus itu Allah yang maha besar, dan Yesus Kristus juga adalah juru selamat kita. Berarti dari Titus 2 ayat 13 ini ada pernyataan eksplisit bahwa Yesus Kristus adalah Allah.
Lalu kita juga ada ayat yang lain lagi yang menyatakan Yesus sebagai Allah, yaitu Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dikatakan di sana demikian, tetapi tentang anak dia berkata. Nah, saudara, di sini Ibrani 1 ayat 8 dibilang tetapi tentang anak. Nah, di sini Alkitab Indonesia ini terjemahannya tidak pas ya, karena dibilang tentang anak. Ya, tapi sebenarnya di dalam Alkitab bahasa Inggris King James, but unto the son, kepada anak, bukan tentang anak. Ya. Nah, jadi kalau ayat ini dibaca, tetapi kepada anak ini Yesus, ia berkata. Ia ini siapa? Ia ini adalah Bapa. Jadi Bapa berkata kepada anak. Apa yang Bapa katakan kepada anak? Dikatakan demikian, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya selamanya, tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi di sini Allah Bapa berbicara kepada anak dan menyebutnya sebagai ya Allah. Berarti saudara-saudara, di sini Allah Bapa sendiri memberikan kesaksian bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Kalau dia bukan Allah, apa gerangan atau mengapa sampai Allah Bapa bisa menyebut Yesus dengan sebutan Allah? Kadang-kadang orang-orang yang tidak percaya mempersoalkan kealahan Yesus. Mereka berkata, Yesus bukan Allah. Mengapa? Karena pada waktu Yesus disalib, Yesus berseru, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu mereka bilang, nah Yesus saja punya Allah. Yesus panggil-panggil Allah. Saya jawab gampang saja, tidak ada soal, karena kekristenan percaya Tritunggal. Nah, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Nah, karena itu maka pada waktu anak menyebut Bapa sebagai Allah, itu juga tidak menjadi masalah. Mengapa? Karena di Ibrani 1 ayat 8 Bapa juga menyebut anak sebagai Allah. Jadi, Ibrani 1 ayat 8 menunjukkan kesaksian Bapa bahwa Yesus adalah Allah. Lalu ada ayat lagi, ayat 2 Petrus 1 ayat 1. 2 Petrus 1 ayat 1, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, di sini ada kata-kata Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ini kasusnya sama dengan Titus 2 ayat 13 tadi. Hukum Grenfell-Sharp Rule memastikan bahwa kalau kasus seperti ini, maka ini hanya bicara satu pribadi. Berarti di sini Yesus Kristus disebut dengan sebutan Allah dan juru selamat kita. Lagi-lagi Yesus Kristus disebut sebagai Allah. Jadi kita sudah bisa melihat tadi, ada kitab Yesaya, Perjanjian Lama, yang jelas menyatakan Yesus sebagai Allah. Lalu Injil Yohanes menyatakan Yesus sebagai Allah. Lalu surat-surat Paulus di dalam surat Roma, surat Filipi, lalu juga surat Titus juga menyatakan Yesus sebagai Allah. Lalu ada surat Ibrani yang mengatakan Yesus sebagai Allah. Demikian juga surat Petrus. Dan lalu saudara, masih ada satu lagi, yaitu dalam suratnya Rasul Yohanes. Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Saudara, kalau lihat konteksnya, yang benar ini bicara tentang Allah Bapa ya. Saya ulang ayat ini. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah ini Yesus telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, ini Bapa. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, kata-kata dia adalah Allah ini langsung mengikuti kata-kata anaknya Yesus Kristus. Itu berarti bahwa anaknya Yesus Kristus ini disebut sebagai Allah. Dia adalah Allah yang benar. Dari sini kita melihat bahwa ada begitu banyak ayat kitab suci yang jelas-jelas secara eksplisit mengatakan Yesus adalah Allah. Kitab Yesaya, lalu juga Injil Yohanes, setelah itu juga ada surat-surat Paulus, lalu ada surat Ibrani, surat Petrus, surat Yohanes, semua mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Jadi ayat eksplisit dari kitab suci jelas mengatakan demikian. Kalau orang
tidak percaya Yesus sebagai Allah, maka seharusnya dia tidak percaya kitab suci. Tapi kalau dia memang percaya kitab suci, maka dia harus percaya Yesus Kristus adalah Allah. Jadi ini bukti pertama bahwa Yesus adalah Allah. Nah, sekarang saya akan memberikan bukti kedua bahwa Yesus adalah Allah. Mungkin saya akan bahas 2 bukti saja, dan nanti kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Kalau bukti pertama tadi adalah ada ayat-ayat eksplisit yang mengatakan Yesus Kristus sebagai Allah, maka bukti yang kedua adalah bahwa kitab suci memberikan nama-nama atau gelar-gelar ilahi untuk Yesus. Sebutan-sebutan untuk Yesus itu tidak cocok untuk diberikan kepada seorang manusia biasa atau sekedar seorang nabi, tidak. Sebutan-sebutan tentang Yesus itu menunjukkan bahwa nama-nama atau gelar-gelar itu hanya cocok disandang oleh Allah. Saya kembali mengutip Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Manusia manakah yang bisa disebut sebagai penasehat ajaib? Tak ada. Ya, Allah yang perkasa. Tadi ini sudah secara eksplisit dikatakan dia Allah. Tapi ada sebutan yang lain, Bapa yang kekal. Terjemahan Ibrani sesungguhnya bukan Bapa yang kekal, tapi Bapa kekekalan. Ya, Bapa yang kekal atau Bapa kekekalan, Raja Damai. Nah, saudara bayangkan, kalau Yesus ini cuma nabi, bagaimana seorang nabi disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai? Itu mustahil. Dengan demikian, saudara, kata-kata ini memang hanya cocok disandang oleh Allah. Sebutan-sebutan gelar-gelar ini hanya cocok disandang oleh Allah. Dan kalau itu diberikan kepada Yesus, itu berarti bahwa Yesus memang adalah Allah. Nah, kalau kita melihat juga di dalam Yeremia pasal 23, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Dikatakan begini, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikian firman Tuhan. Tuhan di sini ditulis dalam huruf besar semua. T-U-H-A-N, itu besar semua. Nah, kalau saudara ketemu Tuhan huruf besar semua, itu dari bahasa Ibrani 4 huruf mati, tetragrammaton, Yod, He, Waw, He, atau Y-H-W-H yang kita baca Yahweh. Itu jadi Tuhan itu bacanya begitu. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Yahweh, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Tunas adil bagi Daud ini Yesus. Dia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya. Ini nama yang diberikan orang kepada tunas adil bagi Daud, bagi Yesus, yaitu Tuhan keadilan kita. Huruf besar semua, Yahweh keadilan kita. Nah, jadi di sini Yesus disebut dengan sebutan Yahweh. Yahweh keadilan kita. Berarti sebutan ini tidak bisa dikenakan kepada seorang manusia biasa atau seorang nabi. Ini pasti adalah Allah. Kita beralih ke perjanjian baru. Di dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus yang lahir itu diberikan gelar atau nama Immanuel. Ya, dan kita lihat artinya adalah Allah menyertai kita. Kehadiran Yesus dianggap sebagai kehadiran Allah yang menyertai umat manusia. Kalau begitu, Yesus pasti adalah Allah. Juga 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada yang disebut Allah, baik yang di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Di sini Yesus Kristus disebut sebagai Tuhan.
gelar Tuhan ini yang sudah saya tunjukkan juga sudah saya bahas pada waktu yang lalu, pada minggu lalu, bahwa kalau dia Tuhan dalam pengertian setinggi-tingginya, dia mesti Allah. Kalau dia Allah, dia juga mesti Tuhan. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa Yesus, mengapa kita percaya Yesus Kristus adalah Allah? Bukti pertama adalah karena ada ayat-ayat eksplisit yang mengatakan dia adalah Allah. Kedua adalah karena ada gelar-gelar atau sebutan-sebutan yang diberikan kepada dia yang memang hanya layak disandang oleh Allah. Ini dua bukti yang saya berikan bagi kita pada malam hari ini, dan pada minggu yang akan datang kita akan lanjutkan dengan bukti-bukti yang lain. Ya. Yesus itu adalah Allah, dan kita sudah lihat beberapa bukti. Saya kira dua bukti sudah saya berikan, yaitu bukti yang pertama adalah bahwa Kitab Suci dengan jelas mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Secara eksplisit ada begitu banyak ayat Kitab Suci yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan bukti yang kedua adalah bahwa Kitab Suci memberikan nama-nama atau gelar-gelar Allah kepada Yesus Kristus. Dan malam hari ini saya akan menyampaikan bukti yang ketiga. Dan bukti yang ketiga bahwa Yesus itu adalah Allah, yaitu karena dia mempunyai sifat-sifat ilahi, atau dia mempunyai sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Kalau bukan Allah, tidak mungkin mempunyai sifat demikian. Dan kalau mempunyai sifat demikian, sudah pasti dia adalah Allah. Nah, sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh Yesus yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah? Nah, di sini saya berikan beberapa sifat. Yang pertama adalah sifat kekal. Apa artinya kekal? Kekal itu artinya tidak berawal dan tidak berakhir. Biasanya kita selalu bicara tentang kekal sampai selama-lamanya. Itu kita bicara tentang kekekalan yang ke arah sana, sampai selama-lamanya. Tetapi kalau kita bicara tentang Allah, kekekalannya bukan hanya satu sisi sampai selama-lamanya, tapi kekekalannya juga mencakup sisi yang lain, yakni dari selama-lamanya. Jadi kalau Allah itu kekal, berarti dia berada dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Dari kekal sampai kekal. Itu disebut sebagai sifat kekal. Dan ternyata saudara, Yesus Kristus dinyatakan di dalam Kitab Suci sebagai seseorang yang mempunyai sifat kekekalan ini. Di dalam nubuatan yang terkenal dari Nabi Mika tentang Yesus Kristus itu dikatakan demikian di dalam Mika pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, saudara-saudara, perhatikan bahwa ini nubuatan tentang Yesus Kristus. Tetapi hai Bethlehem Efrata, padamu akan bangkit. Ini nubuatan bahwa Yesus akan dilahirkan di Bethlehem Efrata. Tapi saudara, sekalipun dia dilahirkan di Bethlehem Efrata, tapi ayat ini juga mengatakan bahwa permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Berarti dia sudah ada sebelum dia dilahirkan di Bethlehem. Dan ini kata sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, ini jelas menunjuk kepada kekekalan di bagian sana. Dia sudah ada jauh sebelum dia dilahirkan, bahkan dari kekal. Lalu juga kekekalan Yesus juga ditunjukkan dengan ayat yang lain di dalam Perjanjian Baru. Misalnya di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang pertama. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman ini adalah gelar bagi Yesus. Jadi jelas di sini ini bicara tentang Yesus, tapi dikatakan pada mulanya. Di dalam bahasa Yunani, kata pada mulanya ini menggunakan kata en-arche. Dan saudara-saudara, en-arche ini setara dengan kata-kata di dalam Perjanjian Lama, Kejadian 1 ayat 1, Beresit bara. Beresit itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Beresit pada mulanya itu sama dengan en-arche di sini. Arche ini lalu memunculkan kata arkeologi. Jadi ini pada mulanya, dan lagi-lagi ini menunjuk pada kekekalan dari Yesus. Lalu saudara-saudara, juga pernah orang Yahudi bertanya, mereka membanggakan tentang Abraham. Lalu Yesus bilang,
berkata-kata tentang Abraham bahwa Abraham bapakmu bersuka cita karena dia melihat hariku, dan dia sudah melihatnya dan dia bersuka cita. Lalu orang Yahudi bertanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau sudah lihat Abraham? Nah, lalu apa yang Yesus bilang dalam Yohanes 8:58? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Di sini Alkitab Indonesia bilang aku telah ada, tapi terjemahan dari bahasa Yunani adalah ego eimi. Jadi ego eimi itu lebih tepat diterjemahkan aku ada, bukan aku telah ada. Jadi ayat ini Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi aku ada. Dan kata-kata aku ada ini itu menunjuk kepada satu nama yang sakral di dalam perjanjian lama, yaitu Yahweh. Dan dengan demikian saudara-saudara, Yesus ini mau menyatakan dia sudah ada sebelum Abraham jadi. Padahal saudara, secara historis jaraknya Yesus lahir dengan Abraham itu terpaut itu kira-kira 2000 tahun. Abraham hidup 2000 tahun sebelum Yesus lahir. Tapi Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku ada. Itu jelas menunjukkan bahwa Yesus ini mempunyai sifat kekal. Lalu ayat yang lain lagi adalah Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-5. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-5 dikatakan, ini doa Yesus kepada Bapaknya. Dia katakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus berkata, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki. Berarti Yesus ini memiliki kemuliaan. Tapi sejak kapan? Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti sebelum dunia ada, Yesus sudah memiliki kemuliaan di samping Bapa. Kalau Yesus sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia ada, itu berarti Yesusnya sudah harus ada sebelum dunia ada. Berarti Yesus lebih tua dari dunia ini. Sekalipun secara fisik, secara manusia dia baru lahir abad pertama di Palestina, tetapi dia sesungguhnya sudah ada sebelum dunia ada, atau lebih tua dari dunia ini. Siapakah yang lebih tua dari dunia ini? Nabi manakah yang sudah ada sebelum dunia ini ada? Rasul manakah yang ada sebelum dunia ada? Tokoh agama manakah yang ada sebelum dunia ada? Tidak ada yang lain selain Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus sudah pasti dia adalah Allah atau Tuhan sendiri. Lalu sifat kekal Yesus juga ditunjukkan melalui surat Ibrani pasal 1 ayat yang ke-11 dan 12. Dikatakan di sana, semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Ketika semua dunia ini sudah binasa, engkau Yesus tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Di sini ayat 11 mengatakan engkau tetap ada. Tetapi ayat yang ke-12 mengatakan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Jikalau Yesus tetap ada, tahun-tahunnya tidak berkesudahan, itu sifat apa? Itu sifat kekal. Dan kekekalan semacam ini hanya dimiliki oleh Allah. Sehingga kalau Yesus punya sifat kekal ini, tidak bisa tidak, dia adalah Allah sendiri. Lalu satu ayat lagi yang menunjukkan sifat kekekalan dari Yesus itu adalah dari Wahyu pasal yang pertama, dan juga di dalam Wahyu 22. Di dalam Wahyu pertama ayat yang ke-8, Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Alfa, akulah Alfa dan Omega. Alfa itu adalah abjad pertama dari huruf pertama dari abjad Yunani. Sedangkan Omega itu adalah huruf terakhir dari abjad Yunani. Seperti abjad Latin itu huruf pertama adalah A, huruf terakhir adalah Z. Dalam abjad Latin yang biasa kita pakai. Tapi di dalam abjad Yunani, di huruf pertama itu adalah Alfa dan huruf terakhir itu adalah Omega. Jadi Yesus berkata, akulah Alfa dan akulah Omega. Akulah yang pertama, akulah yang terakhir.
Sebelum segala sesuatu ada, aku sudah ada. Dan setelah segala sesuatu berakhir, aku masih tetap ada. Akulah Alfa dan Omega. Kalau Yesus itu tidak kekal, tidak mungkin dia disebut sebagai Alfa dan Omega oleh kitab suci. Ini diulang lagi di dalam ayat 17 dan 18 dari Wahyu 1. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi dia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Yang hidup telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Berarti Yesus bilang, akulah yang awal, yang akhir, aku hidup sampai selama-lamanya. Berarti Yesus Kristus memang tidak pernah berakhir. Dia adalah awal segala sesuatu, dan dia terus ada sampai selama-lamanya. Lalu Wahyu 22 ayat 13 mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Dia pertama dan kemudian dia awal dan akhir, dia Alfa dan Omega. Nah, saudara-saudara, semua ini menunjukkan bahwa Yesus mempunyai sifat kekal, dan sifat kekal ini tidak bisa tidak dimiliki oleh Allah. Karena itu kalau Yesus punya sifat ini, dia harus adalah Allah. Tidak ada nabi yang punya sifat kekal, tidak ada rasul yang punya sifat kekal, tidak ada tokoh agama yang punya sifat kekal, tidak ada manusia yang punya sifat kekal. Dan jika Yesus punya sifat kekal, dia pasti adalah Allah sendiri. Jadi, mengapa kita percaya Yesus adalah Allah? Karena dia mempunyai sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah saja. Yang pertama adalah sifat kekal, yang sudah saya jelaskan tadi. Sifat yang lain yang menunjukkan bahwa Yesus itu mempunyai sifat Allah itu adalah sifat tidak berdosa atau sifat suci. Yang tidak berdosa atau yang suci itu adalah Allah. Yang tidak mungkin berdosa, tidak mungkin bersalah, itu hanya Allah. Manusia semuanya berdosa. Nah, tetapi kitab suci memberikan kesaksian kepada kita bahwa Yesus itu sama sekali tidak berdosa. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia yang tidak mengenal dosa, artinya Yesus itu tidak berdosa sama sekali. Lalu Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya itu adalah Yesus ya. Yesus itu imam besar kita. Sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, dia telah dicobai, hanya tidak berdosa. Dia telah dicobai. Yesus mengalami pencobaan. Di dalam Matius pasal 4 kita lihat bagaimana iblis menyerang dia dengan 3 kali pencobaan, tetapi dia tidak berdosa sama sekali. Lalu juga saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam perbandingan tipologi dalam perjanjian lama, anak domba yang dikorbankan itu adalah anak domba yang tidak boleh ada cacat sama sekali, tidak boleh ada luka sama sekali. Maka dibilang tidak boleh bercacat, tidak boleh bernoda. Itu syarat seekor anak domba itu dipersembahkan. Tetapi saudara-saudara, Rasul Yohanes Pembaptis, dia berkata ketika melihat Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia ini. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa domba Paskah kita juga telah disembelih. Berarti Yesus itu adalah domba Paskah kita. Jikalau domba Paskah di dalam perjanjian lama tidak boleh punya cacat celah sedikit pun untuk dikorbankan, dan Yesus itu adalah domba Paskah kita, maka ini menunjukkan bahwa Yesus itu memang tidak berdosa sama sekali. Kalau dia berdosa, dia tidak layak menjadi penebus dosa. Kalau dia memang penebus dosa, dia tidak berdosa, dan yang tidak berdosa hanya Allah. Jikalau Yesus tidak berdosa, dia pasti adalah Allah. Dia memiliki sifat yang hanya dimiliki oleh Allah, yaitu sifat suci atau tidak berdosa. Lalu sifat lain yang dimiliki oleh Yesus itu adalah sifat maha kuasa. Dia mempunyai kemahakuasaan. Dan kemahakuasaannya itu dinyatakan misalnya lewat mujizat-mujizatnya. Kita membaca di dalam catatan Injil-Injil bagaimana mujizat Yesus yang begitu banyak adalah suatu pameran kuasanya, suatu pernyataan kuasanya bahwa dia mempunyai kuasa yang luar biasa.
Murid-murid mengatakan, siapakah orang ini sampai angin dan danau pun taat kepada dia? Orang-orang banyak berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Jadi kita bisa lihat saudara-saudara bahwa Yesus punya kuasa. Nah, para nabi juga membuat mujizat, para rasul juga membuat mujizat, tetapi ada 3 perbedaan antara Yesus dan para nabi atau rasul di dalam hal mujizat. Yang pertama adalah tidak ada nabi atau rasul yang bisa melakukan mujizat dengan kuasa atau kehendaknya sendiri. Tidak. Semua nabi, semua rasul melakukan mujizat dengan kuasa Allah. Tapi Yesus bagaimana? Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang yang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Demikianlah Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Nabi tidak bisa membangkitkan siapapun yang dikehendakinya. Rasul tidak bisa membangkitkan siapapun yang dikehendakinya. Tapi Yesus mengklaim dia mempunyai kuasa untuk membangkitkan siapapun yang dikehendakinya. Perbedaan kedua Yesus dengan para nabi dan rasul adalah nabi dan rasul melakukan mujizat tidak dengan kuasa mereka sendiri, tapi dengan kuasa Allah. Bahkan rasul menggunakan nama Yesus, tapi Yesus melakukan mujizat dengan kuasanya sendiri. Dia tidak pakai nama siapapun untuk melakukan mujizat. Ya. Dan dia mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 18 bahwa tidak seorang pun mengambilnya. Mengambilnya adalah konteksnya mengambil nyawa. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, aku berkuasa mengambilnya kembali. Dia berkuasa menyerahkan nyawanya, dia berkuasa mengambil nyawanya kembali. Jadi kalau sampai Yesus bisa mati dibunuh, bukan karena orang-orang terlalu hebat sehingga bisa bunuh dia. Tidak. Tapi semata-mata karena dia menyerahkan nyawanya. Tapi dia juga mempunyai kuasa untuk mengambil kembali nyawanya dari kematian. Dan itulah sebabnya dia bisa bangkit dari antara orang mati. Dan perbedaan ketiga Yesus dengan para nabi dan para rasul di dalam hal mujizat adalah tidak ada seorang pun dari para nabi dan para rasul bisa melakukan mujizat sebanyak dan sehebat Yesus. Di dalam Yohanes 15 ayat 24, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Yesus mengatakan dia melakukan mujizat seperti tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Jadi terlihat di sini bahwa Yesus mempunyai sifat yang maha kuasa. Tadi kita sudah lihat dia punya sifat kekal. Kedua, dia punya sifat yang suci, tidak berdosa. Ketiga, dia punya sifat maha kuasa. Lalu keempat, dia mempunyai sifat maha tahu. Dia mempunyai sifat maha tahu. Nah, memang di sini kita banyak orang seringkali keberatan dengan Yesus maha tahu karena mereka bilang Yesus tidak tahu hari kiamat. Tapi itu Yesus ditinjau dari sudut manusianya. Tapi kalau ditinjau dari sudut Allahnya, Yesus ini tahu, bahkan tahu sampai di dalam pikiran dan hati orang. Di dalam Matius 9 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Matius 12 ayat 25, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu di dalam Yohanes 2 ayat 24-25 dikatakan, dia mengenal mereka semua, sebab dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dalam Yohanes 6 ayat 64, Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Dan juga nanti di dalam Yohanes 21, Petrus mengatakan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Jadi Yesus mempunyai sifat maha tahu. Selain sifat maha tahu, dia juga punya sifat maha ada. Dia mempunyai sifat maha ada. Maha ada itu artinya bisa ada di segala tempat. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan begini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara, di sini Yohanes 1 ayat 18, Yesus dikatakan ada di pangkuan Bapa. Ini menarik, saudara. Karena Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa Yesus bersama-sama dengan Allah, Allah Bapa. Itu ayat 1. Lalu ayat 14 itu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Berarti Yesus dia berinkarnasi. Allah berinkarnasi, Sang Logos berinkarnasi, dan diberi nama Yesus Kristus. Itu ayat 14. Tapi ayat yang ke-18, dia anak tunggal Allah ada di pangkuan Bapa. Jadi dia sudah meninggalkan Bapa, tetapi dia masih tetap ada di pangkuan Bapa.
Itu apa? Itu adalah sifat maha adanya. Jadi ada penafsir kitab suci yang mengatakan anak Allah meninggalkan surga dengan cara sedemikian rupa tanpa meninggalkan surga. Nah, karena itu maka itu menunjukkan bahwa Yesus punya sifat maha ada. Ayat lainnya menunjukkan bahwa dia punya sifat maha ada adalah dia berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Kalau ada 2-3 orang berkumpul di Kupang, Yesus ada. 2-3 orang berkumpul di Timor Leste, Yesus ada di sana. 2-3 orang berkumpul di Afrika, Yesus ada di sana. Dalam sewaktu yang bersamaan, dalam detik yang bersamaan, 2-3 orang di berbagai tempat, Yesus ada di sana. Kalau Yesus ada di sana, apakah sifat itu? Itu tidak bisa tidak. Dia pasti harus maha ada untuk bisa melakukan firman-Nya itu. Dan dalam Matius 28 ayat 20, dalam amanat agung, dia bilang, setelah dia menyuruh pergi beritakan Injil, dia menutup perintah itu dan dengan berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia menyertai kamu senantiasa. Dan karena itu saudara, dia menyertai orang-orang yang memberitakan Injil. Dia pasti maha ada. Sifat apa lagi? Sifat tidak berubah. Dia punya sifat tidak berubah. Salah satu sifat dari Allah itu tidak berubah. Segala sesuatu berubah. Tapi satu yang tidak berubah, yaitu Allah. Dan Yesus Kristus ternyata tidak berubah. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 8, mengatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saya ingat ada satu lagu di dalam buku nama Yesus terus bersuara, hari ini, esok pagi, sampai selamanya. Yesus Kristus tidak berubah sampai selamanya. Semua dasar yang lain rebah runtuh, tapi Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jadi di sini kita melihat ada sejumlah sifat yang dimiliki oleh Yesus. Sifat kekal, lalu sifat suci, lalu dia juga maha kuasa, lalu juga dia maha tahu, lalu dia juga maha ada, dia tidak berubah. Semua sifat itu hanya dimiliki oleh Allah. Kalau Yesus punya sifat-sifat itu, tidak bisa tidak kita harus berkesimpulan Yesus Kristus itu adalah Allah. Jadi bukti ketiga mengapa kita percaya Yesus adalah Allah adalah karena dia memiliki sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah saja. Itu bukti ketiga bahwa Yesus adalah Allah. Sampai di sini pelajaran kita, dan kita akan sambung bukti-bukti Yesus adalah Allah pada pertemuan yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.